Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Nursipa dari MPI 5E dengan NIM 12320101060. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Manajemen Madrasah tentang visi, misi, dan tujuan. Pernah gak sih kalian masuk ke sekolah atau madrasah tapi bingung, ini sekolah sebenarnya mau dibawa ke arah mana sih? Programnya padat, kegiatannya padat, tapi rasanya nggak jelas tujuannya kemana. Nah, itulah pentingnya visi, misi, dan tujuan. Tiga hal ini bukan sekedar formalitas atau tulisan yang dipajang di dalam dinding sekolah. Kalau dirumuskan dengan benar, visi, misi, dan tujuan bisa jadi kompas utama yang menentukan arah pendidikan, kualitas lulusan, bahkan citra lembaga di mata masyarakat. Nah, di dalam video ini kita bakal bahas secara instan, tapi mendalam juga. Apa itu visi, misi, dan tujuan? Bedanya apa? Contohnya seperti apa? Yang baik dan yang kurang tepat, sampai cara merumuskannya dengan benar. Nah, kita mulai dari visi. Visi itu adalah gambaran besar tentang masa depan. Bisa dibilang visi adalah jawaban dari pertanyaan, madrasah atau sekolah ini ingin menjadi apa sih di masa depan? Nah, visi ini bersifat jangka panjang, ideal, dan inspiratif. Makanya, visi biasanya singkat tapi bermakna. Nah, visi yang baik harus mampu membangkitkan semangat, bukan malah membingungkan. Contohnya, visi yang baik itu bukan sekedar menjadi sekolah terbaik, tapi menjelaskan keunggulan apa, nilai apa, dan arahnya akan kemana. Nah, visi juga harus sesuai dengan karakter lembaga, bukan sekedar meniru sekolah lain. Nah, kalau visi punya mimpi besar, maka misi adalah jalannya. Misi menjelaskan apa saja yang dilakukan lembaga untuk mencapai visi tersebut. Nah, misalnya misi biasanya lebih dari satu atau berbentuk pernyataan tindakan. Di misi, kita bisa melihat fokus lembaga, karakter, keislaman, keterampilan, atau kombinasi semuanya. Misi yang baik itu realistis, bisa dijalankan, dan relevan dengan kondisi sekolah. Nah, kalau misi terlalu banyak tapi nggak jelas, nah itu tuh justru bikin arah lembaga menjadi kabur. Nah, berikutnya ada yang namanya tujuan. Tadi kita sudah membahas visi, lalu misi, yang berikutnya adalah tujuan. Nah, tujuan itu lebih konkret dibandingkan visi dan misi. Nah, kalau visi itu gambaran masa depan, dan misi itu adalah langkah. Makanya tujuan adalah hasil yang ingin dicapai. Nah, tujuan harus bisa diukur dan dievaluasi. Misalnya, meningkatkan prestasi siswa, pembentukan karakter, lalu peningkatkan kualitas lulusan. Tujuan inilah yang nanti menjadi dasar penyusunan program kerja, kurikulum, dan evaluasi sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh supaya makin kebayang. Nah, yang pertama adalah contoh baiknya. Yang pertama adalah visi.
dalam visi yaitu menjadikan madrasah unggul dalam prestasi akademik dan pembentukan karakter Islami. Lalu ada di misi, yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, tujuannya yaitu menghasilkan lulusan yang berprestasi, berakhlak mulia, dan siap melanjutkan pendidikannya. Nah, contoh ini disebut contoh baik karena antara visi, misi, dan tujuan saling nyambung dan logis juga. Nah, berikutnya ada juga contoh yang kurang baik. Nah, di bagian visi seperti menjadikan sekolah terbaik di dunia. Nah, lalu di misinya yaitu meningkatkan kebersihan kelas. Lalu di tujuan membuat siswa disiplin. Nah, contoh ini jelas sangat-sangat kurang tepat karena di bagian visi terlalu luas dan tidak realistis, sementara misi dan tujuan tidak mendukung visi tersebut. Nah, jadi arah lembaganya tuh jadi nggak jelas. Nah, jadi bagaimana sih cara memformulasikan visi, misi, dan tujuan? Nah, dalam memformulasikan visi, misi, dan tujuan perlu proses yang matang. Harus melibatkan kepala sekolah, guru, dan stakeholder lainnya. Nah, ini juga perlu dianalisis kondisi sekolah, kebutuhan peserta didik, dan tantangan masa depan. Nah, di bagian visi, visi ini dirumuskan secara singkat dan inspiratif. Misi disusun sebagai langkah strategis yang bisa dijalankan. Nah, lalu di bagian tujuan dirumuskan secara realistis dan terukur. Nah, dengan formulasi yang tepat, visi, misi, dan tujuan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Sebagai simpulannya, visi adalah arah masa depan, lalu misi adalah cara mencapainya, dan tujuan adalah hasil yang ingin kita raih. Nah, ketiganya harus saling terhubung agar madrasah atau sekolah memiliki arah yang jelas dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.